Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Salah satu nikmat, bahkan menjadi nikmat yang terbesar yang Allah taala berikan kepada kita, yakni dengan kita diberikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pujian tak henti-hentinya kita haturkan yakni kepada Allah SWT, seraya kita memohon pertolongan, seraya kita memohonkan istighfar atas segala dosa-dosa kita, dan kita selalu berdoa agar kita kiranya selalu berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pada yaumul Jumat ini salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pertanyaan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, seberapa seringkah kita merasakan kehidupan yang sempit? Betapa banyaknya kita menemui kesulitan, menemui ataupun mendapatkan kepayahan di dalam kita menjalani urusan-urusan kita selama kita hidup di dunia ini. Seringkah kita merasakan hati kita galau, hati kita sedih? Maka pada yaumul Jum'ah ini, di khutbah kali ini, hendaknya kita sama-sama menggali, sama-sama memahami betapa bahwasanya Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala sebetulnya telah memberikan petunjuk bagi kita, telah memberikan solusi yang terbaik bagi kita agar kita terbebas dari segala permasalahan tersebut. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwasanya Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya tidak lupa telah memberikan petunjuk yang begitu luar biasa kepada kita. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah, di dalam permulaannya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Isra ayat 9 bahkan Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan yahdi lillatihi aqwam. Inna hadzal Quran, sesungguhnya inilah Al-Quran, yahdi lillatihi aqwam, yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Dan juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka mengerjakan amal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang disampaikan lewat lisan Nabi yang kita cintai, yang hakikinya adalah menjadi petunjuk bagi kita. Ada 4 hal yang paling tidak bagaimana kita berinteraksi dengan Quran.
Dan ternyata dari 4 hal ini menjadi jawaban dari segala macam pertanyaan kita di awal tadi. Hal yang pertama, hendaknya kita membersamai Quran, yakni adalah dengan kita bagaimana berusaha di dalam hari-hari kita dengan tidak lupa untuk kita membaca Al-Quran. Al-Quran bukankah ia bermakna bacaan, qira'a yaqra'u Qur'anan. Bahkan wahyu yang pertama Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW juga ia bermakna bacalah, yakni surah Iqra, bacalah, menandakan bahwasanya Al-Quran ini adalah bagaimana hendaknya kita ini selalu membaca Quran. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Fatir yang menyebutkan bahwasanya fadilahnya bagi orang yang selalu membaca ataupun bertilawah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mereka juga menegakkan salat, mereka juga berinfak baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Mereka itulah sesungguhnya yang telah melakukan perniagaan kepada Allah Ta'ala yang tidak akan pernah merugi, yang mana dengan itu Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan akan menambah karunia yang besar bagi orang-orang yang melakukan hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rahmat dan Maha mensyukuri. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Abu Qatadah berkata disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Muttalib berkata bahwasanya inilah inna hadza ayatul qurra. Ini adalah ayat bagi para pembaca Quran. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Quran, membaca Quran juga ternyata memiliki fadilah yang begitu besar di sisi Allah SWT. Bahkan lewat lisan Nabi kita yang kita cinta, Nabi Muhammad SAW, adalah bahwasanya disebutkan di dalam hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi menjadi 100 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, melainkan yakni alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Betul-betul Allah Ta'ala menjadikan huruf per huruf menjadi kebaikan. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan ataupun 10 pahala. Bahkan ia dilipat gandakan lagi dari 10 menjadi 100 kebaikan. Bayangkan betapa banyaknya bagi orang yang bisa membaca Quran, seandainya ia hanya membaca Al-Fatihah saja, berapa ratus kebaikan yang ia dapatkan, karena setiap huruf betul-betul dihitung dengan huruf per hurufnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang pertama yang hendaknya kita lakukan dengan Al-Quran, yakni bagaimana hendaknya kita ini menyempatkan diri walaupun sedikit di dalam setiap hari kita membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya orang yang mahir membaca Quran, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, orang yang lancar membaca Quran, bagus bacaannya, maka nanti ia akan bersama malaikat Allah yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, wa tata'ata'u lahu wa huwa syakun lahu ajron, kata Nabi, dan orang yang membaca Quran dengan berat, terbata-bata, karena mungkin ia baru belajar, maka itu saja, kata Nabi, dia mendapatkan 2 pahala. Yakni pahala masyakohnya, kesusahannya, yang kedua yakni pahala yang ia belajar Quran.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah cukup dengan kita membaca Quran? Belum cukup. Setelah kita berusaha membaca Quran setiap hari semakin banyak semakin bagus. Bahkan ada hadis yang lain bahwasanya disebutkan man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada sebuah malam, maka akan dicatat baginya ia telah beribadah melaksanakan sholat sepanjang malam itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca Quran yang diperintahkan oleh Allah taala agar kita bisa memahami Quran, yakni dengan kita hendaknya belajar Quran. Dan ternyata fadilahnya bagi orang yang belajar Quran, baik dengan ia belajar memperbaiki bacaannya, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, belajar makharijul hurufnya, belajar makna-makna Al-Quran, tafsirnya, maka orang yang belajar Quran, maka ia akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar. Sebaik-baiknya manusia atau orang di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Termasuk orang yang belajarkan ta'allamu bil Quran. Orang yang ternyata belajar Quran juga tidak hanya sekedar membaca saja. Orang yang belajar Quran akan diberi pahala sama seperti orang yang membacanya. Yakni maksudnya akan diberikan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lagi menjadi 100 kebaikan. Betapa Allah Ta'ala menghambur-hamburkan pahala. Betapa Allah kelihatannya begitu senang. Karena sesungguhnya tidak ada kalamullah, tidak ada kalam yang terbaik kecuali kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ketika kalian membaca Quran, maka hadapkanlah wajah kalian, hadirkan kehusyuan hati kalian, karena seolah-olah kalian sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa agungnya, betapa Allah memuliakan bagi para qurra, bagi para pembaca Quran, bagi orang yang senantiasa ingin belajar Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi kita juga pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi ma'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah yang mana mereka membaca Quran, mereka bertadarus Quran, saling menyimak hafalannya, saling menyimak bacaannya, maka bagi orang-orang yang seperti itu, kata Nabi, maka mereka itu akan diliputi dengan sakinah, dengan ketenangan, akan diberi hati yang tenang, hati yang hudu. Juga mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala, bahkan kepak ataupun sayapnya para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Ta'ala akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, setelah kita diperintahkan ataupun kita hendaknya kita memperbanyak membaca Quran, kemudian kita belajar Al-Quran, jangan lupa hendaknya kita juga menadabburi Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Maka mengapakah kalian tidak mau mentadabburi Quran? Tadabbur, bagaimana berusaha memahami, merenungi apa-apa yang telah disebutkan di dalam Quran, dihadirkan hatinya dengan makna, dengan pemahaman, dengan ilmu yang ia miliki. Dan ternyata bahwasanya pengalaman bagi orang-orang yang sering bertadabbur Quran, maka ia merasakan menemukan satu hal yang tidak ia dapatkan dalam hal yang lain. Ia menemukan satu kebahagiaan yang luar biasa. Maka dalam surah Muhammad ayat 24 Allah Ta'ala menyebutkan bahkan dengan tegas, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa kalian tidak mau mentadabburi Quran, ataukah hati kalian terkunci? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hendaknya, dan itulah tujuan diturunkan Al-Quran,
yakni bagaimana hendaknya kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan, baik sebagai sebuah perintah untuk kita jalankan ataupun sebagai sebuah larangan, sebuah petunjuk dari Allah agar kita selamat dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai penutup khutbah ini kita bacakan surah Toha ayat 123 hingga 127. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan pentingnya kita mengamalkan Al-Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka jika telah datang peringatanku, petunjukku, yakni Al-Quran, kata Allah Ta'ala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yadillu wa la yashqa. Sebaliknya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bagi orang yang berpaling dari Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Quran ataupun melanggar perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka baginya akan diberi penghidupan yang sempit. Bahkan nanti wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka mereka berkata nanti ketika nanti mereka telah dibangkitkan, mengapa kami tidak bisa melihat ya Allah? Mengapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Apa kata Allah Ta'ala? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitulah ketika Allah Ta'ala, ketika telah datang ayat-ayat kami, kalian melupakannya. Maka demikian pula pada hari ini juga kalian dilupakan. Semoga jamaah Allah Ta'ala kita diberi hati yang senang membaca Quran. Kita diberi kesempatan untuk kita bisa belajar Quran, kita perbaiki bacaan kita belajar bagaimana memahami makna Al-Quran dalam waktu-waktu yang terutama waktu yang sunyi, terutama di malam hari. Kita coba mentadabburi Quran dengan pemahaman yang kita miliki, dengan niat kita yang baik, maka ia akan mendapatkan banyak sekali rahasia-rahasia yang ia tidak akan dapatkan kecuali dengan ia mentadabburi Quran. Dan terakhir, dengan bagaimana kita sama-sama berusaha kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, karena itulah tujuan yang hakiki diturunkan Al-Quran. Semoga kita semua diberkahi dan dimudahkan di dalam kita berinteraksi dengan kita tadi, bisa mengamalkan 4 hal yang telah kita sebutkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.